kayaknya nggak pas kalau Sintayong balik gitu. Berarti nggak setuju Sintayong balik dulu ya? Ya, dari hati kecil pengen, tapi saya pribadi sih kurang setuju dengan Erick Thohir out ya. Kalau saya pribadi ya, karena hujan hodak nggak ada obat sih ya. Dia untuk bisa meramu tim ini, memutar tim ini di 2 kompetisi yang berbeda dengan hasil yang bagus. Aksi demo terhadap PSSI beberapa waktu lalu ini seakan menjadi puncak kekecewaan para supporter sepak bola atas gagalnya federasi memenuhi ekspektasi publik bola, salah satunya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kali ini di Sikat Tipis bersama saya Raditya Ayu dan ada juga Koko Montana di sini. Dan kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Mas Sabto Haryo Rajasa. Apa kabar Mas Sabto? Baik, apa kabar Mas Sabto? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Telurnya 2 ya spesial. Iya. Oh iya, sama pakai karet. Pakai karet. Emangnya kecewa ya? Hah? Emang kecewa? Kecewa sih, kurang lebih ya. Kayaknya tuh masih berlarut-larut gitu ya Mas Koro ya. Emangnya Mas Sabto kecewa? Nggak lolos Piala Dunia? Ya kecewa lah. Tapi kan katanya demi Piala Dunia 2030 lolosnya kan? Iya, kalau gitu kenapa kemarin diganti pelatihnya? Kan itu yang Kok menjadi... mundur-mundur atau gimana nih? Karena kan yang bikin kecewa karena mungkin narasi justru ya. Narasi-narasi yang dibangun justru dari puncak federasi mengatakan bahwa pergantian pelatih itu akan membuat peluang kita untuk lolos Piala Dunia lebih besar. Kan di awalnya kita kan dikasih narasi seperti itu gitu. Jadi ketika wow, kalau sampai gagal gimana nih ya? Kita kan sempat bertanya juga. Tapi ya sudahlah, keputusan sudah diambil, kita dukung. Tapi begitu kita gagal kan akhirnya kita bertanya lagi gitu kan. Kok yang katanya kepelatihan terbaik, yang katanya peluangnya lebih besar, kok justru melawan tim yang sempat kita kalahkan di round 3-nya. Arab Saudi ya? Arab Saudi. Kok malah kita gagal gitu. Jadi ya hasilnya sih akhirnya yang membuat kita termasuk saya ya kecewa lah. Dan salah satu bentuk kekecewaan adalah dari supporter yang demo Ultras Garuda ya. Yang katanya Erick Thohir out katanya. Bagaimana? Tepat nggak sih menurut Bung Mas Sabto nih demo seperti itu tepat nggak dari pihak supporter? Kan gitu? Kalau supporter memang menyuarakan banyak hal ya dari awal tuh kan bicara blueprint, bicara roadmap apa sih yang menjadi visi dari atau vision atau visi dari PSSI untuk sepak bola kita tuh maunya seperti apa itu kan yang kita nggak sempet tahu dari awal tuh kita maunya mengarah kemana sih sepak bola kita gitu kan. Kalau sebelumnya ada visi sampai 2025 tapi akhirnya kan berubah kemarin tuh setelah muncul, lalu ada perubahan dengan banyaknya pemain diaspora kan artinya kan berbeda. Kalau kita ngebangun tim dari bawah kan memang butuh waktu lebih panjang gitu. Tapi ketika kita dapat pemain-pemain yang sudah berkualitas dari sananya kan otomatis mungkin jangka waktunya akan lebih pendek gitu. Itu kan apa sih yang dimau dari PSSI? Sementara kan kita sebagai publik kan nggak pernah melihat itu. Mungkin termasuk dengan teman-teman di Ultras Garuda, mereka menyuarakan itu. Ditambah lagi juga ya kegagalan kemarin. Jadi puncaknya gitu ya, Bang? Akhirnya semualah dan akhirnya ada teriakan juga kan Erick Thohir out gitu. Kalau saya pribadi sih kurang setuju dengan Erick Thohir out ya. Kalau saya pribadi ya, karena saya tuh kalau Patrick out ya setuju dari awal ketika dia gagal ya udah memang harus out, nggak ada lagi lo dianggap punya kemampuan untuk bisa membawa kita memainkan sepak bola yang lebih baik, mendapatkan hasil yang lebih baik, lo nggak bisa achieve itu gitu, artinya KPI lo aja nggak dapet gitu, jadi dipecat dan sudah mulai rame kan setelah kekalahan itu keputusan PSSI tepat untuk langsung memecat Patrick Kluivert daripada makin rame, daripada bolanya kemana-mana liar. Ya memang pemecatan itu langkah yang paling tepat lah sejauh ini dari PSSI gitu. Tapi untuk mengatakan Erick Thohir out, saya nggak setuju juga gitu. Memang diakui pergantian pelatih blunder besar dari federasi. Dari keputusan Erick Thohir sendiri ya, dia mengatakan untuk mengganti pelatih itu apapun alasannya dari awal alasannya menurut saya agak absurd juga gitu kan. Kalau kita bicara 3 poin kan dari pemecatan itu, prestasi siapa sih pelatih kita yang berprestasi? Mau berapa pelatih kan kita mundur ke belakang nggak ada tuh yang ngasih prestasi. Terakhir ya Indra Syafri gitu kan. Itu level SEA Games gitu kan, kelompok umur juga. Senior, ya. Tapi kalau kita bicara senior, kalau prestasi ya diperdebatkan lah, orang nggak ada yang bisa kasih prestasi gitu kan. Lalu cara bermain
lo main cantik atau lo menang, atau lo mendapatkan poin gitu kan, itu masih bisa diperdebatkan juga gitu kan, cara bermainnya. Lalu dinamika ruang ganti itu yang lumayan seru ya. Kalau ada kegaduhan di ruang ganti kok kita bisa mendapatkan hasil-hasil bagus. Logikanya aja seperti itu gitu kan. Kan katanya itu meeting antar pemain doang Iya, katanya. kan sebelum-sebelumnya kita bisa lolos 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Asia Senior. Kita bisa lolos semifinal U23. Kalau ribut di dalam ruang ganti setiap kejadian gitu, setiap event, kok mulus-mulus aja perjalanan tim kita di bawah. Artinya biasa aja sebenarnya. Iya, ya? sebetulnya dinamika mungkin ada. Atau mungkin negara-negara lain atau klub-klub besar juga seperti itu kan. Betul, jadi kan kok nggak nyambung ya kalau dibilang ini berantem mulu, ya iyalah kalah orang berantem mulu dalam ruang ganti, masuk akal kalau kita nggak memetik hasil sama sekali. Tapi kan kita memetik segala macam bentuk rekor bersama pelatih sebelumnya dengan ya kalau ada dinamika, kalau nggak ada dinamika, kok aneh kalau dibilang ada dinamika gitu. Jadi sebetulnya pemecatan dari 3 faktor itu agak absurd sebetulnya di awal ya kalau kita bicara dengan Pak Erick Thohir. Makanya saya bilang menjadi kekeliruan dia ketika memecat Sintayong itu menjadi kekeliruan besar dari Pak Erick Thohir. Tapi selebihnya apa yang dia berikan buat timnas kita, dia membuat timnas kita berada di level seperti sekarang. Dari level bermain pun, dari kecepatan kita bisa mendapatkan pemain-pemain, prosesnya ada 3 departemen yang harus atau kementerian yang harus duduk bareng, DPR, Presiden, secepat itu bisa mendatangkan pemain-pemain itu, ya harus diakui itu keberhasilan beliau lah. Networkingnya luas lah ya Pak. Networkingnya luas juga dan nyambung dari semua tuh bisa, pokoknya timnas kita harus kedatangan pemain-pemain ini bisa dia deliver gitu. Segala bentuk lapisan luar lah dari timnas kita, nginep di hotel apa, naik first class, timnas kita sejajar dengan timnas-timnas besar Eropa lah ya kalau kita bicara gitu kan. Kalau dulu nggak ada ya? Nggak ada. Dulu ya hotel aja masih banyak yang menunggak gitu kan waktu itu. Untuk hotel-hotel gitu. Bahkan pernah di hotel bintang 3 atau bintang 2 gitu. Artinya zaman Pak ET ini diperhatikan sebegitu detailnya. Timnasnya tuh, timnya itu betul-betul diperhatikan. Jadi untuk timnasnya diperhatikan. Untuk Liga 1 ada VAR. Kapan sih kita bermimpi kita punya VAR? Kayaknya nggak pernah kita membayangkan kita punya VAR gitu kan. Walaupun VAR-nya sendiri udah lama gitu, tapi kita nggak mungkin lah kita punya ini. Bisa dideliver dengan kita akhirnya Liga 1-nya punya VAR. Lalu Liga 2-nya ada VAR juga mulai musim ini. Kita bicara something yang bisa dia perbuat untuk sepak bolanya lebih fair kan. Ada wasit, ada keputusan-keputusan yang keliru misalnya di awal, tapi semuanya bisa dieliminasi dengan VAR itu. Itu kan something yang kalau bukan Pak ET kayaknya nggak mungkin kita mendapatkan itu gitu. Jadi banyak sebetulnya sisi positif, termasuk EPA mulai diperhatikan. Dulu kita dari awal memang punya EPA, tapi kan cuma level 16 dan 18. Lalu sekarang makin banyak EPA-nya, tidak hanya 3 bulan, tapi lebih dalam durasi yang panjang. Jadi di luar blunder besar yang dia lakukan, tapi kalau kita bicara persentase, mungkin 90-85%-nya oke di bawah Erick Thohir. Makanya saya nggak termasuk bagian yang mengatakan Erick Thohir out gitu, karena ya megang sepak bola kalau bukan dia dalam beberapa tahun terakhir ini ya kita juga nggak ada di level ini gitu. Apakah bisa dibilang Erick Thohir sudah sangat berjasa untuk sepak bola Indonesia? Untuk timnas mungkin ya kalau bisa dibilang ya. Kalau untuk timnas yes, untuk sepak bola belum. Makanya kan orang sering nanya gitu, timnas kita bagus nggak sih? Oh bagus, timnas kita ya yang tadinya kita mungkin nggak bisa bermimpi main menang lawan Arab, bisa ngimbangin Jepang, yang gitu-gitulah. Negara-negara big boys Asia kita nggak berharap dan kita nggak bermimpi ada di situ, bisa kita ada di situ. Artinya memang timnas kita secara kualitas sudah baik. Tapi apakah melalui proses sepak bola yang betul? Ya kan enggak gitu kan. Ya, bukan dari proses dari bawah, kita membuat grassroots yang bagus, lalu kelas umurnya bagus, masing-masing naik gitu dari kelas umur. Ya itu kan enggak gitu. Jadi kalau ditanya timnasnya bagus, bagus. Sepak bolanya bagus enggak? Enggak, belum bagus sepak bola kita gitu. Jadi so far mungkin untuk timnas iya Pak Erick Thohir telah melakukan banyak sekali gitu. Tapi kalau untuk sepak bola kita dikit-dikit sudah dibenahi tapi belum bisa dikatakan
dia berbuat banyak untuk sepak bola kita. Gitu. Nah tadi Mas Sabto juga bilang, disebut lagi nih ya, Shin Tae-yong ini kan, STY ini kan masih tuntutan publik nih pengen STY comeback gitu kan. Kalau menurut Mas Sabto sendiri tuh tanggapannya kalau misalkan dia comeback lagi, dipanggil lagi, gimana dan mungkin nggak sih? Kalau saya pribadi ya sebetulnya pengen Piala Asia 2027 tuh ngebayangin finish dia tuh di situ sesuai dengan target atau kontrak yang selesainya sebenarnya 2027. Jadi perjalanan kualifikasi ini di bawah dia, lolos nggak lolos ke Piala Dunia atau enggak, Piala Asia 2027 adalah final project dia lah. Dan dengan tim seperti ini, kita ngebayangin kan sebelum dia dipecat, kita nggak punya Ole, kita nggak punya Joey Polupesi, pemain-pemain Dean James, pokoknya pemain-pemain bagusnya tuh ya belum datang, yang terakhir-terakhir yang melengkapi puzzle kita lah ya. Kita butuh pemain nomor 9, kita butuh goal scorer yang bagus, kita butuh pendamping Tom Haye yang buat tim lebih stabil. Itu kan belum ada di era dia. Kebayang nggak kalau waktu itu tim kita, timnya STY udah selengkap sudah ini. diisi dengan nama-nama betul, itu ya. Itu kan yang menjadi bayangan Resat kita. kayaknya. Ya Piala Dunia kan memang nggak artinya otomatis kita bakal lolos gitu. Paling nggak chance-nya bersama dia ada. Lalu misalnya gagal pun Piala Asia 2027 tuh menjadi proyek terakhir dia gitu. Pengennya seperti itu, karena kan kita tidak membayangkan bisa lolos waktu 2023 Piala Asia Senior, kan kita juga berpikir nggak expect sampai sejauh ini ya, sampai ke 16 besar, ternyata kita bisa lolos ke 16 besar dengan materi pas-pasan kan pada saat itu kan. Meskipun ada yang bilang hoki ya lolos ya. Iya, karena kebantu sama tim lain lah, tapi kan emang kita nggak earn itu, kita mengalahkan Vietnam juga yang kita nggak pernah mengalahkan mereka sebelumnya kan, tapi kita bisa kalahkan di situ. Artinya something yang kita earn, ada keberuntungan juga, dan akhirnya meloloskan kita ke 16 besar gitu. Kebayang nggak dengan tim yang sudah lengkap seperti ini, dan kita sudah berada di jajaran Big Boys of Asia, kalau kita bicara udah dari round 4 gitu, kebayangnya sih itu dilakukan oleh STY. Di awal, sebelum dia dipecat tuh, kebayangnya itu gitu. Tapi setelah dia dipecat, walaupun secara pribadi, melihat apa yang sudah dia bangun, apa yang sudah dia kontribusikan untuk timnas kita segala macam usia, di hati kecil mungkin pengen gitu, dia untuk balik lagi gitu. Tapi ngelihat bagaimana pemecatan itu terjadi, ramainya masyarakat ya, ada yang pro, ada yang kontra, buzzer berkeliaran tuh di era kepelatihan yang si Patrick Kluivert. Bad break up gitu lah ya. Bad break up, bisa dibilang bad break up gitu. Untuk balik lagi kayaknya momennya nggak pas. Momennya, mungkin dia orang yang pas untuk melatih kita, tapi bukan sekarang. Momennya sekarang terlalu riuh kalau dia balik lagi. Takutnya gitu. kalau nggak memenuhi ekspektasi juga berbalik lagi itu gitu ya. Itu pasti. Kalau kita misalnya nggak semulus itu, kan belum tentu orang comeback akan mulus juga. Iya. Ada pelatih yang kerikil ya di tengah-tengah nanti kan. Dan belum tentu akan memberikan prestasi yang sama juga. Lippi waktu itu juara, balik lagi sama Italia, nggak bisa juga untuk periode kedua gitu. Artinya belum tentu pelatih yang udah bagus sebelumnya datang akan bagus lagi. Walaupun mungkin kalau kita bicara logikanya, ya dia kemarin udah bisa kok, udah nyambung gini-gini, tapi belum tentu. Ditambah lagi situasi riuh ini. Bosen sih ngeliat sosial media, bolak-balik, ini out, ini in, ini out, ini in. Ini emang udahlah pelatih dipecat di mana-mana. Apa hubungannya juga pelatih dipecat di klub dengan apa yang dia berikan di timnas kita? Nggak ada hubungannya juga gitu kan sebetulnya. Jadi ya untuk situasi sekarang kayaknya nggak pas kalau Shin Tae-yong balik gitu. Berarti nggak setuju Shin Tae-yong balik dulu ya? Iya. Dari hati kecil pengen, tapi kalau ngeliat situasi... Sama sih ya. Aku juga gitu sih. Secara realistis, jangan deh gitu. Pasti dia akan buat dianya juga, misalnya nanti dia kenapa-napa, tim ini nggak berprestasi, nggak sesuai ekspektasi, legacy yang udah dia taruh, tarnish juga, hilang juga gitu kan, dengan sosial media yang ramai seperti ini. Berarti dengan kata lain, dengan situasi seperti ini tuh, apakah memang menjadi kesulitan PSSI untuk mendapatkan pelatih, Mas? Kan kita menunggu lama banget nih, apakah itu salah satu faktornya gitu dengan masih riwehnya ini gitu, supporter dan lain-lain. Atau jangan-jangan karena keuangan mulai menipis? Kalau keuangan sih kayaknya enggak sih.
Nggak ada FIFA Matchday ya? Nggak ada tambahan. Ada, tapi yang main U22. Nggak di GBK tapi. Dilanjutin. Terus aja. Banyak nih. Gimana tuh, Mas? Agak bingung juga ya kalau dibilang pembulian itu membuat pelatih nggak mau datang. Masa pelatih kok takut sama bulian sih, kayaknya nggak masuk akal juga ya kalau kayak gitu. Berarti mentalnya kurang dong berarti. Iya, kalau dibilang seperti itu mentalnya kurang gitu. Dan kayaknya kan apa yang menjadi target dari PSSI kan memang harus dipikirkan secara panjang gitu kan. Memang kalau mau lolosnya 2030 sesuai target yang kemarin baru keluar itu. Baru keluar ya. Lalu Piala Asia ingin berprestasi 2027. Memang harus mencari pelatih yang betul-betul tepat gitu kan. Kalau bicara tepat, kualifikasinya kan harus jelas. Kualifikasi, kalau saya pribadi melihatnya, kualifikasi adalah pelatih yang pernah meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia. Pernah melatih sebuah negara di Piala Dunia. Sintayong dong. Kualifikasinya seperti itu. Iya, betul. Kualifikasinya sebenarnya udah tepat ya, Bung ya? udah tepat sebetulnya. Tapi nggak selesai. Move on. Pengennya kan emang syarat mutlaknya itu. Kalau saya pribadi, ini pelatih knows gimana cara ngebawa tim ke Piala Dunia. Pelatih ini tahu untuk bermain di Piala Dunia tuh dibutuhkan apa. Dan yang plusnya adalah dia mengerti kawasan Asia. Itu menjadi nilai plus gitu. Karena melawan tim-tim seperti apa, memetakan lawan seperti apa, itu kan butuh sosok yang memang mengerti kawasan ini gitu. Makanya kalau minimal kita tahu roadmap Asianya dulu ya, kekuatan ya, tim-tim siapa yang akan dihadapi, biasanya seperti apa, karakternya seperti apa. Betul. Kalau di Afrika kan banyak pelatih-pelatih, mungkin sekarang kan banyak dari negara asalnya gitu. Tapi sebelumnya kan orang-orang Prancis kan. Mostly pelatih-pelatih Prancis adalah karena dia ngerti kawasan situ gitu kan, gimana cara memainkan sepak bola di situ. Makanya muter-muter aja tuh pelatih-pelatih Prancis di kawasan itu gitu. Nah, di Asia pun saya melihatnya kualifikasi yang mutlak adalah itu gitu. Mungkin mencarinya lagi mencoba segala macam analisa, evaluasi segala macam untuk bisa mendapatkan pelatihan tepat. Kenapa nggak buru-buru? Ya karena memang 2027 baru menjadi agenda paling besar berikutnya. Tahun depan Piala AFF kan tahun depan. AFF kan katanya nggak diperhatikan, bukan target utama gitu. Yang kan. ngomong Mas Sabto ya, yang ngomong ya. Jadi Piala AFF nggak penting. Kalau buat saya penting, kan yang bilang nggak penting kan bukan saya. Masih 5 tahun lagi. Iya. Jadi kan kalau bicara event besarnya itu kan ya 2027 Piala Asia dan juga kualifikasi setelah itu Piala Dunia. Jadi kan nggak buru-burunya bisa dipahami juga gitu. Karena nggak ada something yang urgent untuk menunjuk secepatnya pelatihnya seperti apa. Tapi jangan nggak ada pelatih juga. Kemarin FIFA Matchday harusnya main aja gitu kan dengan caretaker lah seperti itu. Kan kita pengen ya habis kemarin lanjut lah ya, gitu kan, situasi ya. kemarin situasinya agak low dengan timnas, kan pengen nih yang lihat timnas main lagi gitu kan, apalagi kalau bisa menang gitu kan, mengobati lah gitu. Kalau misalnya bukan Sintayong, kan nggak pengen Sintayong balik dulu kan, siapa pelatih yang cocok untuk timnas? Karena kabarnya pekan depan akan diumumkan, pekan depan. Katanya ada 5 kandidat ya, Pak Marji kemarin bilang tuh Mas. Berarti nggak nunggu Natal ya? Bisa molor juga sih sedikit. Sibuk, Natal sibuk, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh Natal, nggak boleh diganggu. Ya kalau minggu depan ya, kalau saya sih membayangkan tuh di Januari sih memang. Jadi abis itu langsung persiapannya, setahun kan abis itu 2027. Apakah di 2026 AFF akan diseriusi juga apa enggak? Tapi at least sejak Januari. Pikiran awalnya seperti itu gitu. Tapi kalau next week ya bagus gitu. Kalau tadi bicara kandidatnya kan Pak Erik sempat nge-spill sedikit lah. Dia bilang ada, tapi kan nyebut nama gitu ya. Dia bilang ada 5 nama dari 4 negara berbeda. 4 negara berbeda? Iya, kan dia sempat spill gitu kan waktu itu. Berarti ada 1 negara yang 2 pelatih berarti? Bisa jadi. Iya kan begitu kan? Kalau bilang seperti itu gitu. Satu negara ada 2 pelatih yang diincar gitu.
Katanya sih seperti itu. Siapa aja tuh Bung? Kemarin kan ke spill-nya tuh Timur Kapadze ya. Itu benar nggak sih? Jesus Casas. Karena katanya Timur Kapadze ke Bali katanya. Mau liburan sih emang ke Balinya. Oh, pemanasan dulu sebelum dipanggil Pak Ete. Sama katanya nonton Super League yang saya dengar. Iya. Terus pertanyaannya ngapain nonton Super League kalau buat bukan project selanjutnya kan gitu kan? Kalau dari sekian nama yang paling rame sebulan terakhir lah ya, kita bicarakan Timur Kapadze pasti ada di situ. Lalu Jesus Casas disebut juga ada di situ. Lalu Bojan Hodak masuk nggak? Bojan Hodak walaupun ditepis ya oleh Persib bahwa kayaknya enggak gitu kan. Sama Nggak mau kehilangan juga lah. Iya. Sama Boboto juga nggak setuju. Oh iya, Boboto nggak setuju ya. Kalau dari nama yang paling itu sih Timur Kapadze kalau untuk bicara sepak bola yang lebih panjang. Karena kan apa yang dia telah berikan, walaupun ujungnya meloloskan timnas seniornya ke Piala Dunia, tapi what he built sebelumnya itu kan yang utama. Timnas juniornya dia bisa pegang, timnas dari U19, U20, U23 sampai senior. Artinya dia memainkan atau Uzbekistan memainkan sepak bola yang linear di semua usia. Nah, kita memang butuh pelatih seperti itu. Pelatih yang bisa mengcombine seperti era Luis Milla, seperti era Sintayong yang membangun fondasi itu dari semua kelas usia tuh dia dulu nih yang mau awalnya megang, abis itu dikasih ke pelatih lain nggak masalah gitu. Tapi dia tahu ketika lo ngambil pemain yang muda, gue udah tahu cara main dia karena di level bawah dia udah merhatiin itu gitu. Nah, Timur Kapadze kan cocok banget dengan kualifikasi itu. Selain tadi meloloskan di Piala Dunia belum pernah karena kan debut ya. Itu dia meloloskan di situ. Area ini, area Asia, sama dia tahu gimana membuat sepak bola yang benar gitu secara struktur. Lo memang harus matengin dari bawah gitu. Bawahnya harus seperti apa, naik dan harus linear ke tim seniornya gitu. Jadi ketika ada pemain yang promosi gitu, oh ini bagus nih naik, itu biasa mainnya sama gitu kan dengan tim di atasnya. Naik lagi promosi, ya dia nggak perlu adjustment panjang juga karena gaya bermainnya sama gitu. Dibandingkan pelatih-pelatih yang berbeda. Sama dia tahu budaya Asia ya dia. Ya, jadi dia mengerti kawasan tadi itu. Kawasan Asia, budaya Asia. Jadi dia nggak langsung pulang ke negaranya begitu selesai pertandingan gitu ya. Oh, itu ya. Emang ada yang langsung pulang ya? Dia suka mancing juga sih. Mancing terus nih Kora nih. Terus ini Mas Sabto, ada yang menarik dari statementnya Pak Marji, Ketua BTN kemarin bilang bahwa 5 kandidat ini, pemilihan pelatih ini akan dilakukan melalui mekanisme yang benar, mengikuti prosedur yang baku gitu ya. Apakah emang sebelumnya nggak benar apa gimana ya, Mas Sabto? Fit and proper. Tepi jurang terus nih ya. Tepi jurang terus. Jurang gini. Kan sempat Iya. pemanas waktu itu kan bilang Pak Marji bilang bahwa harus melalui mekanisme yang benar nih gitu. Emang Pak sebelumnya Marji, kemarin Pak terlalu terburu-buru atau gimana? Pak Zainuddin Amali kan juga ngomong ya. Oh iya. Kemarin dia bicara juga bahwa betul. Mekanisme pelatih sebelumnya itu memang ada kayak fit and proper test gitu kan. Jadi didudukin tuh. Exco ya, dikumpulin semuanya. Pokoknya orang-orang yang berkompeten untuk menentukan siapa pelatih berikutnya, menilai seperti apa, pemaparan programnya seperti apa, gajinya juga mungkin berapa, itu kan masuk hitungan juga kan. Kalau misalnya, oh ini bagus nih, tapi gajinya nggak masuk kan presentasi bisa. Dulu lah ya. Iya, jadi dia presentasi, dan itu yang dilakukan pelatih sebelumnya dengan Pak Edi Rahmayadi waktu Luis Milla. Lalu ketika Iwan Bule juga seperti itu, mencoba untuk mendengarkan presentasi dari dua pelatih ini, calon pelatih kan, Luis Milla lagi dan juga Sintayong. Ternyata pemaparan Sintayong lebih dirasa dibutuhkan untuk bisa membangun sepak bola kita gitu. Nah kemarin Pak Zainuddin Amali juga bilang seperti itu kan. Ya, di salah satu ini ya, talk show lah ya. Kemarin ada pelatihnya tuh fit and proper test gitu. Nah sekarang ya sebaiknya juga seperti itu gitu kan. Karena ya itu kita harus melihat kan, lo mau punya program seperti apa sih untuk level youth-nya, untuk transisi ke atasnya lo mau sepak bola seperti apa. Sepak bola seperti apa sih yang mau lo mainkan misalnya gitu. Program-program apa sih yang akan lo berikan ke timnas ini dan targetnya seperti apa gitu kan, tuh harus
harus secara detail dijabarkan. Dengan matang ya. Jangan-jangan ujuk-ujuk datang interview, oke gitu ya. Dan yang datang interview cuma dia sendiri lagi ya. Iya makanya. Berarti harus matang. Menunjukkan gitu langsung ya? berarti itu. Ya? Secara aklamasi. Secara aklamasi. Tapi kalau dari banyak nama yang beredar, Mas Sabto sendiri secara pribadi menjagokannya siapa? Antara Timur Kapatse sama Carlos Queiroz sebetulnya sih. Iran ya? Ya, Carlos Queiroz. Iran 3 kali membawa Iran ke Piala Dunia, malah melintang di Eropa juga. Artinya dia dipercaya Manchester United, dipercaya Real Madrid. Asistennya Ferguson ya? Asistennya Ferguson, terus ke Real Madrid juga kan pada saat itu gitu. Ya walaupun 1 musim doang di situ, tapi artinya kan dia punya kualifikasi as a good coach gitu kan, dipercaya oleh klub-klub besar dunia gitu. Ditambah lagi di kawasan ini dia tahu juga know-how-nya untuk bisa meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia. Jadi sebetulnya make sense juga gitu. Portugal kan the way they play juga enak juga kan dari sisi permainan. Kalau kita mau bicara sepak bola yang atraktif gitu ya, dia bisa juga menyajikan itu. Iran juga atraktif juga gaya bermain dia. Tapi kan materi Iran udah juga bagus, Mas. Kita emang kan bagus sekarang materinya. Ya kan? Bagus kok, tinggal bagaimana meraciknya ya kan untuk materi luar kemarin. Kita kan bagus sekarang. Tinggal siapa pelatih di belakangnya kan. Dan bagaimana cara untuk membuat materi pemain kita semakin bagus, tentunya dengan roadmap ya. Yeah. Dan yang rame kemarin adalah roadmap yang udah dimunculin oleh PSSI ya. Bocor apa gimana itu? Nah itu mungkin bisa. Kalau Pak Marjaja bertanya kan? Iya bertanya, kita juga bertanya gitu. Itu saya benar. Jadi cuma 3 lembar itu katanya. Setebal 3 lembar. Iya, ini saya bacain dikit ya. Jadi katanya targetnya adalah lolos Piala Dunia 2030 yuk, bukan 2026 berubah katanya. Ya? Berubah geser. Terus 8 besar Piala Asia 2027 dan 70 besar ranking FIFA di 2034. Ini benar. Dan lolos ke Piala Dunia secara reguler. Iya, secara gitu kan? Konsisten. Iya. Ini benar apa cuma hoax saja ini roadmap ini? Road trip kalau saya bilang. Banyak hal-hal yang janggal sih. Kalau bukan janggal ya, terlalu berani, terlalu bermimpi. Lo menargetkan something only in 5 years gitu. 2030 lo lolos Piala Dunia. Apa step-step yang akan lo lakukan untuk lolos ke Piala Dunia itu kan kita butuh itu. Perempat final Piala Asia. Apa step-stepnya untuk bisa membuat kita berada di level itu? Kemarin aja dibilangnya kebetulan kita lolos ke 16 besar gitu kan. Kok sekarang berani? Kalau base-nya, lah kan kita kemarin ke round 4 bareng sama negara-negara terbaik Asia. Kalau melihatnya seperti itu, ya masuk logikanya ya. Cuman kan penerapan di atas lapangannya kan belum tentu seperti itu. Uzbekistan 2010 berada di level hampir seperti kita. Mereka tuh di playoff terakhir melawan Bahrain, mereka kalah dan akhirnya Bahrain yang playoff melawan Trinidad dan Tobago dan Trinidad dan Tobago yang lolos. Artinya kan satu step lagi mereka lolos ke playoff seperti kita dan lolos ke Piala Dunia. Itu kan hampir banget ya 2010. Akhirnya mereka lolosnya baru kapan? 2026. 16 tahun. 16 tahun. Mereka butuhkan. Apakah kita hampir lolos kemarin berarti 4 tahun berikutnya pasti lolos? Doesn't make sense kalau melihatnya seperti itu gitu. Dan Uzbekistan dalam 12 tahun ini yang mereka lakukan apa? Youth development mereka betul-betul diperhatikan. Grassroots mereka betul-betul diperhatikan. Piramida sepak bola mereka betul-betul diperhatikan. Ada step-step yang dilakukan. Dan setiap kualifikasi hampir lolos ke babak ujung-ujung. Artinya lo konsisten dulu ada di level itu. Ini kan kita baru debut. Round 3 baru pertama kalinya, akhirnya bisa masuk round 4. Thailand pun sempat ada di round 3. Vietnam pun sempat dari round 3. Lewat jalur sepak bola yang betul, ngebangun youth development mereka. Apakah mereka langsung lolos lagi di round 3 berikutnya? Enggak juga gitu kan. Artinya lo bukan berarti kemarin hampir ke Piala Dunia 2030, lu pasti ke Piala Dunia dong. Itu kan yang nggak masuk di pemikiran atau akal sehat gue lah. Untuk melihat. Jangan fokus di pucuknya aja gitu ya. Iya, itu kan. Tapi how lu menuju sana gitu. 2027 quarter final, berat juga lo sebetulnya masuk quarter final gitu. Tapi menargetkan seperti itu. Nanti satu grup
ketemu Korsel, ketemu Jepang, ketemu Iran, ya kayak gitu-gitu aja kita belum tahu grupnya nanti seperti apa gitu. Tapi kita sudah berani membidik untuk masuk ke 8 besar. Lebih ke step-stepnya sih. Mungkin ini target terdekat lu adalah seperti ini gitu. Tapi untuk menargetkan itu berani banget juga ya untuk langsung lolos di 2030 gitu. Jadi terlepas itu asli roadmap atau tidak, itu untuk menembus 70 besar ranking FIFA tuh make sense nggak sih? Enggak. Berarti Ya itu tadi kan sempat nyebut berapa ya. peringkat itu berarti? Di atas Curaçao ya berarti ya? Di atas Curaçao, di atas, ya kalau di Asia aja kita berarti ke berapa tuh? Kalau kita bicara, sekarang kan kita 20-an ya, kalau nggak salah di Asia. Berarti kan ranking 70-an tuh belasan Asia ya. 10 besar lah. Iya, 10 besar. Ya nggak secepat itu juga gitu kan. Iya. Dan how lu menuju sana, kan lu harus manfaatin event-event tadi. Mungkin ya kalau kita bicara masuk quarter final tadi, oh peringkatnya kan akan naik banyak gitu. Lalu ikut event-event yang ada di poin-poin berapa tuh ya. Kita bicara ada ASEAN Cup, Indonesian Cup ya, kita mau bikin juga. Sampai sekarang belum ada Iya, Piala Indonesia. Itu kan kalau kita mau bikin itu untuk mendongkrak peringkat kita, kan itu untuk timnas maksudnya, yang Indonesia Cup itu. Oh, jadi kita ngundang negara-negara mungkin peringkatnya di atas kita. Jadi kalau kita menang di situ, kita bisa menambah peringkat kita gitu kan. Ya cuman kan ya nggak mudah juga loh untuk mengimplementasikan itu secara real gitu kan. Apa langkah-langkah real lo apa sih untuk menuju situ? Jangka pendek lo apa? Jangka panjang lo apa? Menengah lo apa? Jangka panjang lo apa gitu loh. Jepang roadmapnya 100 tahun. India aja kemarin mereka bikin roadmap juga sempat 25 tahun. At least ada target yang jauhnya tuh seperti apa gitu, dan Panjang. tebal memang. Puluhan halaman, ratusan halaman. Bukan gitu. 3 halaman ya? Bukan 3 Tiga halaman. halaman ya. Kalau ini kan kemarin saya istilahnya nih kayak sempro kalau zaman sekarang. Oh masih sempro. Iya kan masih sempro. Gen Z tahu nggak sempro? Nah, Bahasa Gen Z banget ya. Nah tadi kan bicara soal grassroots ya, yang harus kita bangun dari bawah. Kalau menurut Mas Sabto tuh emang grassroots kita sejauh ini sudah seperti apa sih, Mas? masih jauh banget dari kata ideal gitu ya. Tapi di beberapa poin dari 3 slide itu, ada yang poin yang justru menarik sih sebetulnya. Ada 5 poin itu, poin keempat dan poin kelima. Satu tuh Timnas U15, Timnas U16, pembangunan itu. Dan yang terakhir adalah sentra-sentra, sentra untuk pembibitan pemain lah seperti itu. Talent scouting di beberapa titik. Itu sangat menarik sebetulnya kan. Kalau kita mungkin bisa petakan sepak bola kita itu, taruh 1 titik di Sumatera, 1 titik Jawa Bali, 1 titik Sulawesi Kalimantan, jadi nggak terpusat ya. 1 Papua Maluku. Jadi ya itu dari situ deh kita cari scouting kita yang bagus-bagus dari setiap wilayah yang tersebar. Kan mungkin ada aja yang main di Sumatera tapi nggak kepantau, main di kampung mana tapi nggak kepantau gitu kan. Tapi kalau ini kan kita bisa pantau itu karena ada 4 sentra itu. Jadi nggak buruk juga yang kemarin muncul gitu. Tapi kalau yang tadi target 2030 sih absurd. Tapi kalau kita bicara yang tadi tuh poin-poin itu justru menarik itu. Sebenarnya dikerucutkan aja kali, jadi 3 halaman gitu. Kalau enggak soalnya kepanjangan ya. Kepanjangan. Ya, Mas. Baca kan zaman sekarang malas baca kan. Iya, iya. Tapi yang bikin bingung ini adalah, kan dibilang mau 70 besar ranking FIFA kan. Berarti kan butuh FIFA Matchday. FIFA Matchday-nya kagak ada. Ini gimana caranya? Ya itu juga nggak nyambung juga kan. Maksudnya something yang harusnya bisa lo dapatkan untuk bisa mendapatkan tambahan poin, tapi nggak dimanfaatin. Itu sebetulnya agak ini sih. Ya, tapi kan kalau itu berarti kan target utamanya mungkin di akhir tahun ingin memberikan something berupa piala, berupa medali emas, mungkin supaya di akhir tahun ada senyuman lah gitu. Jadi kita fokus dulu nih ke U23 ini nih, karena kita proyeksinya adalah mendapatkan atau mempertahankan medali emas kita gitu. Jadi mungkin pengennya di akhir tahun memberikan hadiah buat publik yang kemarin kecewa. Ada obatnya. Iya, ada obatnya di akhir tahun ini. Kalau kita bicara 2026 ya. sama ini tadi FIFA Matchday gitu. Tapi kali balik tadi ke grassroots ya. Kenapa saya nggak bilang ideal banget gitu? Karena mau compare dengan Jepang, kok kejauhan. Compare sama Korea juga kejauhan. Yang paling deket lah Thailand. Ini berapa kali nih ya gue bicarakan ini.
sempat berapa kali atau di sebuah liputan gitu ya pada awal 2010 kalau nggak salah, awal atau akhir 2010 lah, pokoknya ada sebuah turnamen under 14, ada tim Indonesia, ada tim Thailand, Korsel, banyak lah negara-negara Asia gitu tanding di situ gitu. Dan yang dari bermain paling oke, Thailand, U14-nya tuh keren banget mainnya kan. Secara kolektif mereka main bagus, individual skills-nya juga ada, tapi nggak mencoba untuk show off untuk bermainnya. As a team mereka kok solid banget ya gitu. Terus ngobrol-ngobrol lah kan sama semua gitu kan. Ngobrol sama, kamu main di mana sih? Kok jago banget gitu. Oh saya di Chonburi. Oh, Chonburi. Terus kamu di mana? Saya di Mongtong gitu. Di klubnya. Di klub Liga 1 mereka. Di usia 14 tahun, di tahun 2010 mereka sudah melakukan itu. Pasti kan melakukan sebelumnya dong. Mungkin di 2008, mungkin di 2006 mereka sudah melakukan itu. Di 2010 saya ketemu mereka sudah terafiliasi dengan klub-klub Liga 1-nya mereka di level U14. Artinya mereka sudah melakukan grassroots yang betul, yang benar seperti yang dilakukan Jepang. Tokyo Verdy lah apa, sampai bawah pasti mereka punya akademinya seperti itu. Nah, bocah-bocah Indonesia nih, kamu main di mana? Oh, saya main di ini lapangan belakang sekolah. Harusnya langsung ke klub-klub Liga 1-nya kalau main mau di mana? setara ya Mas ya. Sama sekali nggak ada afiliasi mereka dengan klub. Ya itulah yang bedanya dan jauh banget kalau kita bicara grassroots. Thailand sudah lari dari 2010, kita masih seperti ini gitu, masih belum ada yang terafiliasi. Ya, kalau melihat EPA mulai digalakkan, kalau betul-betul bisa secara kontinu, itu mungkin oke gitu. Lo mewajibkan klub-klub Liga 1, Liga 2 punya tim perwakilan di EPA. Tapi kan kita tahu EPA itu kan seperti apa di awalnya ya. Ketika SSB mana diambil, lo masukin tim gue deh. SSB mana diambil, lo jadi tim gue. Itu sampai sekarang ya? Masih berlaku sampai sekarang. Banyak kok teman-teman yang melihat itu secara langsung, merasakan sendiri secara langsung. Jadi lubang-lubang masih banyak untuk mengakali itu. Tapi kalau misalnya keputusannya adalah firm, ya itu harus dimulai dari sekarang gitu. Lo memang satu klub itu lo harus punya. Kalau lo misalnya SSB gitu, ya nggak masalah sebetulnya. Misalnya ini SSB, ini SSB, ini. Cuman lo harus terafiliasi dengan klub ini. Oke, lo boleh bangun SSB di sini, tapi lo nanti akan menjadi feeder gue ya untuk ini. Persebaya melakukan itu. Ya, hasilnya bagus ya. Persib juga melakukan itu juga. Jadi bisa berjalan juga sebetulnya walaupun mungkin nggak ada akademi. Tapi lo punya kewajiban untuk ngebangunin stadion, latihan misalnya untuk SSB ini gitu. Jadi kalau lo nggak bisa ngebangun akademi, apa jalan yang bisa kita ambil? Dua-duanya enak gitu. Oke, SSB kita ambil, tapi lo punya kewajiban bikinin lapangan. Lo punya kewajiban. Jadi standarnya udah kelihatan standarnya ya. Tuh udah mulai ada gitu. Mungkin yang paling mungkin dilakukan di kita sih itu gitu ya. Karena kayaknya nggak mungkin juga sebuah klub punya jenjang youth yang panjang kayak di negara-negara established gitu. Orang gaji tim seniornya aja kadang-kadang nunggak gitu kan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kan suka ada di sosmed. Oh, kirain mau spill dikit. Tapi tadi sebenarnya Mas Sabto bridgingnya bagus nih, udah cocok jadi host. Tadi nyinggung SEA Games nih. Kebetulan kita mau bahas SEA Games. Jadi kan kita habis melawan Mali, hasilnya kita kalah 0-3 dan kita ditahan imbang 2-2 ya. 2-2 terakhir ya. Ada evaluasi nggak dari Mas Sabto? Kalau yang positifnya mungkin kita punya gaya bermainnya beda. Akhirnya di bawah Indra Syafri kan kita main ya udah bisa nebak lah ya gaya mainnya Indra Syafri kan pasti coming from the wings. Ya, main sayap. Ya, sayap, crossing, umpan tarik, bola set piece gol dari sepak pojok. Itu kan menjadi andalan Indra Syafri yang kalau kita lihat ya ekspektasi kita ya segitu aja gitu. Tapi kemarin beda banget tuh gaya bermain dengan komposisi 3 kan Indra Syafri juga jarang ya pakai 3. Akhirnya main 3 back. Kemarin main dengan 3-4-3 dan fluid banget, dynamicnya kelihatan banget ini tim. Beberapa pemain baru dicoba juga langsung bisa oke gitu, kayak Raka Cahyana main bagus banget di sisi kanan. Dion Marks ya masih shaky juga dari sisi pertahanan.
Komang Teguh mungkin nggak terlalu solid as a defender, tapi dia punya kemampuan untuk memberikan bola-bola ke depan. Karel yang ngirim-ngirim bola ke depan yang begitu bagus. Ya Doni tadi masih bagus lah tampil di wings. Kita punya Rivaldo Pakpahan ternyata mainnya oke juga. Dia kan di posisi itu. Dan Hoki kalau nggak jadi nomor 9 oke juga tuh kayaknya ya. Agak sedikit nyayap ke kanan gitu. Udah mulai dicoba-coba nih ya sama Coach Ies. Ya ada beberapa tweaking yang coba dilakukan Indra Syafri dan lumayan positif gitu loh. Strike playing his best game malam. Zylstra bisa akhirnya pecah telur juga gitu. Golin juga. Tenang banget lagi golnya. Ya, cuman yang jadi masalah di SEA Games benar-benar bisa datang kan nih bocah-bocah. Nah itu kan. Itu juga yang disampaikan oleh Indra Syafri ya. Dia bilang ini jangan hitung dulu Ivar Jenner terutama bisa main atau tidak karena belum tentu ya. Kalau Ivar kan mungkin dia sendiri belum state juga ke klubnya bahwa gue pengen main di SEA Games. Tapi kalau Zylstra Zylstra secara lisan udah ngomong ke klub bahwa gue pengen Desember ini pengen main untuk Indonesia. Dan dia memang jarang dapat menit tampil kan di Volendam, jadi mungkin ada argumentasi yang pas dari dia untuk dia bisa datang gitu. Jenner reguler sebetulnya kalau kita bicara di Jong Utrecht, jadi agak susah juga gitu kan. Sementara mereka tuh baru pre-nya di 20 Desember kalau nggak salah. Ya udah selesai. Iya, udah beres gitu kan. Ya apakah pendekatan yang dilakukan oleh federasi untuk mencoba melepas mereka selain Ivar? Kabarnya Marcelino masih dicoba ya? Juga ya. Selain Ivar dan juga Zylstra yang kemarin udah main ya. Dion Marks juga. Masih nungguin Marcelino juga kan. Adrian Wibowo dan tim Gapens ya? Tim Gapens juga gitu. Jadi ya kalau ada tambahan-tambahan ini posisi kita semakin kuat sebetulnya untuk bisa, walaupun nggak mudah juga karena kita main di Thailand kan. Main di Thailand kan kita selalu tahu lah Thailand tuh gimana gilanya kalau mereka jadi tuan rumah gitu. Jadi never be easy untuk mempertahankan medali ini gitu. Dan kita mungkin dulu kan cuma lihat Filipina sebelah mata, Laos, Kamboja. Sekarang susah juga loh menang lawan mereka karena mereka juga berbenah kan. Juga materi kan, pemainnya semakin bagus ya. Kita mikirnya kan kita doang nih yang membaik, yang lain kan juga gitu loh. Jadi ketika ada hasil seri melawan Laos ya jangan kaget, mereka juga berbenah. Ada hasil seri lawan Kamboja ya jangan kaget juga gitu. Ya let's say ini pemain-pemain yang hebat-hebat ini kita sekarang bisa main semua nih, Mas. Artinya kita cukup tangguh nggak nih nanti di Thailand? Kalau mereka bisa main semua nih. Kalau mereka bisa medali emas nggak? Besar kan sih. Kalau Ivar, Zylstra main. Lino juga. Lino apalagi ya kalau Lino masuk. Kayak udah gatel ya dari kemarin kan. Lino tuh walaupun jarang main di klub. Dan dari dulu kan memang jarang main di klub juga kan. Kalau orang bilang sekarang, ya Lino nggak pernah main di klub lah. Wajar dia nggak dipanggil. Nah dulu kan di Denze juga jarang main juga. 4 menit itunya, minute play-nya di sana gitu. Tapi ketika main di timnas kan beda. Bagus. Lu punya eksepsi untuk beberapa pemain lah yang nggak dapat menit tampil, tapi selalu proven di timnas. Nah salah satunya Marcelino gitu. Dan kayak kemarin dia nggak ikut di senior, seperti halnya Ivar juga. Ya ini momentum juga sih kalau lu bisa memainkan mereka dan mereka pasti akan memberikan kontribusi yang optimal sih buat balik lagi dapat medali. Kemarin kan juga Coach Indra juga bilang udah ada update ya 18 nama ya dari 23 pemain ini. Kira-kira Lino masuk ya, Mas Sabto? Kalau dia bilang dari yang tim ada sekarang kan dia bilang 80% ya. 80% tuh kayaknya bakal ada di tim SEA Games nanti gitu. Jadi dia masih ngasih ruang untuk keluar masuk pemain. Tapi betul-betul yang diharapkan sih ya nama-nama itu, Jenner, Zylstra, sama Marcelino ya. Kalau strike kan udah di sini, Raven udah di sini gitu kan. Jadi tambahan mereka tuh nggak perlu ribut ngurusin FIFA Matchday kan karena mereka ada di sini gitu. Kalau kita juara lagi, Indra Syafri ini masih masuk layak untuk melatih timnas Indonesia senior nggak sih? Someday mungkin. Atau masih capacity-nya masih lokal aja nih atau kategori umur? Regional kalau sih. Dia lebih ke ASEAN sih. Karena memang nggak ada buatnya sih kalau dia main di ASEAN ya. Tahu aja gimana caranya ngalahin Thailand, tahu gimana caranya. Udah tutup mata aja ya Mas? Iya. Udah 4 kali juara ya? Iya, Sintayong sendiri kesulitan loh.
Iya kemarin. Dia sempat di U22 juga kalah kan. AFF juga gitu kan. Di AFF juga dia kalah, nggak juara juga gitu. Artinya memahami karakter, kalau lawan Vietnam lo harus main gini, lo kalau lawan Thailand lo harus main gini. Nah itu kan Indra Syafri udah tahu banget yang kayak gitunya gitu loh. Mau level 16, 19, 22 sampai SEA Games gitu kan, U23 gitu. Jadi ya dia memang pas di level itu. Kan waktu itu dia sempat ngelatih Bali juga kan. Iya sempat. Nggak bagus juga gitu kan ketika main di level yang lebih tinggi gitu. Untuk timnas senior kayaknya nggak pas juga sih Indra Syafri. Ya udah kapasitinya dia memang jagoannya di sini. Ya kita hormati itu. Dia juga masih jiwanya di U22 banget iya, ya, U23. Dia kan ayah anak-anak gitu kan. Jadi dia kalau kita bicara trofi, the best coach kita ya dialah. Yang dia mendapatkan segala macam trofi di sini gitu. Makanya PSSI merekrut lagi gitu ya. Iya. Coach Iyas lagi dipanggil ya. Dipanggil lagi di timnas. Soalnya kan banyak yang bilang kan, ada yang menyamakan dengan De La Fuente. De La Fuente sebelumnya di Spanyol junior juga oke kan. Dan begitu dicoba di senior, ternyata bagus juga. Makanya banyak yang bilang kenapa nggak dicoba juga seperti De La Fuente. Beda sih kecuali mungkin di tim seniornya adalah yang dia bawa dari U20, U23. Nah itu beda. La Fuente kan melakukan itu. Inaki Saez dulu sebelumnya juga dari juniornya juga naik, termasuk Timur juga kan juga naik. Nah dia juga tahu dari sisi itu gitu. Ya kayak Sintayong lah ya. Dia ngebangun U20-nya, diangkat nih bocah-bocah U20-nya ke timnas senior. Ya mereka pasti hormat lah sama si pelatih ini dan dia udah memahami banget pemain ini. Kalau timnas kita isinya semuanya antar Indra Syafri, ya mungkin lain cerita gitu kan. Tapi ini kan timnasnya berbeda. Udah campuran gitu. Jadi nggak pas juga kalau Indra Syafri yang latih. Kalau Borneo FC dengan Fabio Lafuentes pas ya ini kayaknya ya. 10 pertandingan beruntun ya. Menang semua, itu udah kayak nilai sempurna. Udah kayak Bayern Munchen Liga Indonesia. Apa rahasia Borneo FC bisa sampai sekuat itu? Pelatih dan tim pelatih itu sebetulnya yang paling di highlight ya. Kalau kita bicara kedalaman squad ya lumayan lah. Walaupun kehilangan Lili Pali, Terence Puhiri itu kan sosok-sosok penting mereka. Apalagi Lili Pali ya 2 tahun terakhir. Ya tahun lalu harusnya mereka juara lah ya kalau nggak ada Championship Series kan. Tapi nggak ada Lili Pali tetap aja mereka bisa tampil oke gitu. Dari kedalaman squad di belakang ada Nadeo, di backnya ada Komang Teguh, lalu tengah dan juga depan juga pemain-pemain berkualitas rata dari sisi kualitas gitu. Mungkin nggak ada yang menonjol banget, tapi as a unit mereka oke gitu. Yang paling menonjol dari itu justru tim kepelatihan. Itu diakui oleh media di sana juga, diakui oleh para pemain juga bahwa how lu memandang sebuah game itu lu sudah analyze dengan sangat matang. Jadi ketika mereka lawan Dewa United, ketika mereka lawan Semen Padang, gayanya mainnya beda banget loh. Karena mereka tahu lawan Dewa, gue harus gini, gue defense to counter. Dewa megang bola terus kan, kalau main bola kan sepertiga terakhir nyerang-nyerang terus, tunggu aja defense to counter menang. Semen Padang, lo nggak bisa gitu, karena Semen Padang juga nggak punya kemampuan lo untuk nyerang lo, ya lo harus ngebongkar pertahanan mereka. 2 gaya yang berbeda dari satu tim, itu kan menunjukkan pelatih ini punya kemampuan untuk membaca lawan lo. Dan itu diakui ternyata, analyzing tim itu. Terlepas dari dia pernah ngelatih Madura, sebelumnya pernah ngelatih Persita juga. The kawasan juga penting kan, dia tahu itu. Tapi tim analisnya yang luar biasa. Lawan ini gue harus bermain seperti ini, yang jago adalah dia. Kalau ngelewat sini lu jangan belok ke kiri, yang kayak gitu-gitunya tuh dia udah paham betul. Dan pemainnya bisa execute itu. Jadi sejalan nih. Berarti tim kepelatihan terbaik jatuh kepada Borneo FC ya, bukan timnas. Iya. Pak yang ngomong ayo ya Pak yang ngomong. Bendera putih. Tapi sebelumnya kan Fabio juga nggak begitu cemerlang kan sebelumnya. Iya sebelumnya, tapi di sini klop aja gitu. Dan pemainnya tahu dan mau ngikutin, karena dia tahu, pemainnya tahu gitu bahwa ini benar nih yang dikatakan oleh pelatih. Dimulai dari 6 kemenangan beruntun. Benar nih, works nih, apa yang dia ini. Toto, 7 kemenangan beruntun. 10 sekarang gitu kan.
kayaknya one of the best starts. Kalau Liga Super kayaknya baru ini deh yang 10. Tapi sebelumnya dulu ada ya. 10 apa 11. Persikabo dulu sempat juga belasan pertandingan. Sama Jajang ya. Jajang Nurjaman. Ya. Itu tuh pernah juga gitu. Tapi di era yang ke start baru seperti ini 10, sempurna 10, ya 30 poin tuh fantastis. Ya artinya dia membaik juga kan dari sisi membaca situasi, memetakan kekuatan lawan, dan execute-nya kan yang penting. Lo udah panjang-panjang analisis, lo bisa execute nggak game plan ini? Ternyata bisa sama dia. Nah, bicara soal pesut Etam ini meraih kemenangan sempurna, siapa kira-kira yang bisa menghentikan lajunya? Ya Persib lama-lama juga membaik. Dia kan baru 9 kali main ya. Ya baru 9. Ya kan baru 9. Dan ini juga spesial banget ya kalau kita bicara Persib. Kehilangan 8 pemain, bintang mereka semua gitu kan. Lo nggak berpikir kan DDS Ciro cabut. Iya, 2 pemain. Ini bakal goyang nih tim gitu kan. Kuipers cabut gitu kan. Tyron cabut semua gitu kan. Sisa Maklok. Iya. Tapi kan sebetulnya ketika mereka cabut ya, ngebaca squad mereka tuh sebetulnya dalam juga loh. Maksudnya tadi ada Marklok, masih ada Kakang, Haldi, terus si Dewangga masih ada di situ, terus ya masih ada Beckham, Dimas Derajat, pemain-pemain timnasnya tuh masih ada di situ banyak gitu. Jadi artinya gimana lu bisa maksimalin ini juga dengan tambahan pemain yang tepat. Ya ternyata Persib sukses melakukan itu, masuk pemain-pemain yang tepat untuk posisinya masing-masing, dan Bojan Hodak nggak ada obat sih ya. Dia untuk bisa meramu tim ini, memutar tim ini di 2 kompetisi yang berbeda dengan hasil yang bagus. Bintang semua, aduh. Di ASL dia bagus, di ACL 2 dia bagus, dan juga di Liga pelan-pelan kan naik. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang punya kans, mungkin dulu kita bicara Dewa, ternyata Dewa lagi turun banget gitu kan, walaupun komplit banget squadnya, gila gitu kan. Kita pikir datang Lili Pali, datang Strike, datang Kuipers, makin jadi nih barang. Kemarin kan peringkat 2 gitu kan, kita pikir mereka bakal naik gitu, tapi ternyata ada something yang membuat mereka nggak bisa tampil oke. Jadi kayaknya sulit mereka untuk bisa ngimbangin Borneo. Kalau dari sisi kualitas kayaknya yang terdekat Persib sih. Kalau Persija bisa nggak? Persija juga posisi 2 ya sekarang. Posisi 2 itu juga surprisingly keren banget deh dari sisi terutama offense-nya keren banget, defense-nya Rido sama Jordi Amat ternyata solid juga dari sisi pertahanan. Persija mulai melihat lagi kans untuk bisa menjadi juara ya. Kemarin kan mereka main bagus, ngasih kesempatan pemain junior, tapi hasilnya nggak ada gitu kan. Sayang gitu, hasilnya nggak sampai ujung gitu. Karena udah mulai mau puncak lagi. Ya ada kans lah buat mereka. Paling nggak kalau kita bicara ke belakang ya, ke babak-babak akhir, ya itu tim yang akan berbicara ya nanti Persija sama Persib sih. Nah, jadi buat Bobotoh sama The Jack masih bisa berharap ya? Masih dong. Persib dan Persija bisa menyaingi Borneo. Ya. Tadi bicara Persib juga tadi di ACL 2 juga sangat kuat ya. Bahkan tak terbendung dan berpeluang besar lolos ke babak berikutnya. Menurut Mas Sabto, sejauh mana Persib akan melangkah? Karena ini kebanggaan Indonesia juga nih. Terakhir, nanti kita lawan Lion City. Lion City Sailors ya. 2 kali Selangor kita bisa ngalahin, Lion City. Nanti ya, ntar lagi kita main lawan mereka. Tanggal 26. Tanggal 26. Itu ya kalau ngelihat kelengkapan tim, ada Tom Haye di situ, Eliano Renders yang makin gila mainnya. Kualitasnya sih di atas City Sailors dan juga Selangor memang kalau kita bicara kualitas tim. Dan ya mungkin ini satu lagi yang sisi positif lagi yang tadi kita bicara di awal tentang Pak Erick Thohir itu. In a way banyak pemain asing, kesempatan kita untuk bisa menaikkan kualitas tim kita ketika berbicara di kancah regional, kontinental itu akhirnya terbukti gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan belum pernah ada kayaknya ya Mas ya. Sulit gitu kan. Selalu kita fokusnya tuh di Liga 1 gitu kan. Tim keluar tuh ya udahlah yang main kalah gitu kan. Ya gimana liga kita peringkatnya mau naik kalau kita nggak bisa beradu dengan tim-tim dari negara-negara tetangga gitu. Nah sekarang kan mulai menseriusi itu dengan masuknya pemain-pemain yang lebih berkualitas. Kebukti Dewa pun sampai ke knockout juga kan.
di Challenge League. Artinya 2 tim terbaik kita kemarin juara runner up mulai berbicara di level kawasan yang tadinya kalahan mulu kita kan di situ, lawan tim Kamboja aja susah, lawan tim Vietnam susah. Kalau melihatnya kan masa sih kita kalah sama mereka gitu, tapi faktanya lapangan seperti itu gitu. Jadi kalau kita mau bilang ya Thailand segitu doang, jago, liganya bagus mereka gitu loh. Malaysia segitu doang, liga mereka serius gitu. Nah ini kan mulai serius untuk melihat kesempatan di luar. Jadi kalau bicara peluang Persib, besar sih peluang asal ya Haye main serius ya. Pertemuan sebelumnya kan seri ya, satu-satu ya, Sadira Ramdhani ya buka ya. Iya, kayaknya Bojan Hodaknya masih meramu tim juga kan, baru pada datang nih pemain-pemainnya, belum nyetel banget nih, begitu akhirnya nyetel, menang lawan Bangkok, menang lawan Selangor, menang lagi lawan Selangor, dan besok sih kayaknya, walaupun tandang ya, kesana kayaknya menang sih. Gitu. Ya, ini luar biasa. Kalau kita melaju jauh, bisa ketemu Al Nassr loh. Ketemu Ronaldo dong berarti. Waduh, ya nonton yuk kita. Al Nassr ada di ACL 2. Tapi menarik ya, memang dulu tuh ada tim di Indonesia yang, ini tanpa sebutkan nama timnya ya, bahkan lebih fokus ke Piala Presiden ketimbang Piala AFC. Karena ya itu, jadi kompetisi Asia jadi jelek jadinya. Betul, ya faktanya seperti itu gitu. Ya mungkin tim juga punya argumentasi bahwa berangkat keluar ada biaya gitu loh. Jadi gimana ya gitu, kadang-kadang ya udahlah seadanya deh tim yang berangkat seperti ini, kayak gitu-gitu loh. Tidak menseriusi itu. Karena tidak menseriusi itu akhirnya pengaruhnya ke koefisien kan. Koefisien itu pengaruh ke posisi kita, jatah kita di situ seperti apa, koefisien segala macam itu kan pengaruhnya ke situ gitu. Kenapa Italia menseriusi betul Conference League? Orang kan alah lu juara Conference League doang gitu. Pengaruh ini buat koefisien gitu. Fiorentina sampai ke final sampai 2 kali gitu kan. Akhirnya mereka dapat jatah 5 di Liga Champions. Itu kan yang nggak diseriusin sama negara lain. Akhirnya mereka mulai serius lagi. Lumayan lah jatah nambah 1 loh di Liga Champions. Akhirnya menseriusi kompetisi minor gitu kan, dari sisi kasta gitu. Nah kita harus punya mindset seperti itu gitu. Untuk bisa serius di kompetisi regional, supaya yaitu koefisien naik. Ketika ada undian unggulan, kita nggak jadi unggulan bawah lagi karena kita sudah mulai naik kuota juga. Akhirnya kita bisa bicara di ACL 1 kan, harusnya di situ. Kita pernah ada di situ kok gitu kan. Dan juga aturan 11 pemain asing ini membantu ya berarti ya? In a way membantu, tapi ya balik lagi, 2 sisi lagi ya. Ketika pemain muda akhirnya kok nggak ada kesempatan nih, akhirnya muter di situ juga. Tapi dilema juga ya Mas ya? Iya, dilema juga. Tapi kan lo target ini dulu nih, membenahi liga naik. Nanti mungkin ada penyesuaian, dari 11, 8 lagi nanti. Di lapangan cuma 5 misalnya, ya itu kan kita lihat perkembangannya ke sana. Banyak yang harus dibenahi. Kalau Liverpool yang harus dibenahi apa nih? Karena jelek banget nih Liverpool nih. Padahal beli pemain banyak. Langsung ngarahin ke Liverpool sih. Kan sama-sama lagi jelek. Padahal beli pemain kurang banyak. Bagus. Iya, beli Isak, dan ada Wirtz juga ya. Ya. Tapi habis sempat bangkit, tapi dihajar lagi sama City. Ini gimana nih ngelihatnya nih? Kayaknya bukan faktor teknis sih. Lebih ke mental sih kalau ngeliat Liverpool ya. Ini kan momen yang sama ya sama musim lalu. Memang ada tambahan tadi Birds, Ekitike, Isak, bek kanan, bek kiri, Frimpong, Kerkes. Ya pemain-pemain yang melengkapi squad inilah ya. Tapi gue justru musim ini mempertanyakan kualitas dari Arne Slot. Kualitas asli dia ya. Musim lalu he's having a very good season. Nggak ada masalah, nggak ada krisis, sehingga semuanya terlihat oke-oke aja nih. Decision making, pergantian pemainnya selalu on point, jadi nggak ada celah untuk bisa melihat kelemahan dia. Nggak bisa ngelihat, wah ini pelatih nggak bisa ini, karena tidak teruji oleh krisis. Menang terus kok kemarin gitu kan, dengan materi yang kemarin di era sebelumnya, Klopp udah mulai turun. Berpikirnya seperti itu kan. Satu yang dia ubah kan cuma mindahin Gravenberch doang kan. Jadi DM ya? Jadi DM. Sebelumnya Endo, tapi dia merasa nggak oke, dia gantiin ke Gravenberch. Dan very smooth Liverpool, jadi nggak teruji oleh krisis. Nah sekarang kan krisis demi krisis datang terus nih. Tapi dia somehow kok kayaknya nggak bisa memberikan solusi atas krisis ini. Keterlambatan untuk
mengidentify bahwa Wirtz nggak cocok di tengah. Butuh 7 game untuk memainkan dia di tengah, sampai akhirnya dipindahin ke kiri atas gitu kan, di posisi aslinya ketika dia di Bayer Leverkusen gitu. Di tengah itu kan ternyata nggak works. Dia mungkin main bagus seorang diri, tapi as a unit Liverpool nggak function. Nah itu yang membuat Liverpool ini kenapa sering terjegal oleh lawan-lawannya. Tapi dia butuh waktu begitu panjang untuk identify masalah ini. Lo identify-nya aja lama, mau cari solusinya lagi kan lo butuh waktu lagi. Akhirnya dipindah ke sini, kanan, mau Szoboszlai lah ditaruh di kanan, Conor Bradley naik turun juga di posisi itu, Frimpong juga cuman bisa nyerang tapi bertahannya kurang. Banyak yang menjadi kendala dari mereka dari sisi teknisnya itu. Tapi yang lebih berasa adalah faktor non teknis gitu. Apa faktor Jota ya? Versinya dari pemain Liverpool dan Arne Slot mengatakan itu porsi yang besar dari apa yang terjadi. Kalau secara psikologis mungkin lu lagi bersiap memasuki musim liburan, teman lu meninggal, teman setim lu. Pukulan seperti apa yang dirasakan oleh para pemain itu kan, meninggalnya dengan naas seperti itu gitu kan. Itu yang agak sulit untuk bisa mereka keep up gitu. Dan secara psikologis, secara teknis Jota adalah kartu asnya. Mau dari Jurgen Klopp kek sama Arne Slot, ya dia kartu asnya. If something goes wrong, gue pasti masukin Jota dan dia akan menyelesaikan masalah gue. Nah berarti kan dia nggak punya pemain itu lagi gitu kan, secara teknisnya. Dikombinasikan dengan masalah psikologis tadi, itu punya porsi besar menurut versi Liverpool atas naik turunnya performance mereka ya. Lebih bisa dibilang turun lah ya, naiknya jarang ya. Naik turunnya. Jadi ya ada kombinasi masalah, tapi beberapa masalah yang mereka bikin sendiri seperti blundernya Konate dan juga Van Dijk, lalu eksekusi salah di depan yang nggak pernah benar, salah mulu. Egois bahkan. Iya, ya, seperti itu. Salah mulu. Salah terus, ya nggak pernah benar emang dia. Jadi ya semuanya terakumulasi menjadi problem dan itu belum bisa diselesaikan oleh Arne Slot. Dan gue menantikan ini memang pelatih bagus apa enggak gitu. Kalau kemarin menjadi juara ya memang dia udah disejajarkan dengan semua legend pelatih Liverpool lah ya. Pokoknya yang pernah ngantar juara Eropa atau juara Premier League pasti dia pelatih legend di sana gitu. Tapi ya ini di musim kedua ini lo bisa buktikan itu enggak? Ngomong-ngomong juara, berarti closing ini juara Liga Inggris siapa nanti nih, Mas Sabto? Masih terlalu jauh atau mungkin udah ada gambaran? Kayaknya sampai dari awal sebelum musim bergulir sampai poin sekarang, gue masih melihat City, Manchester City. Padahal Arsenal yang di atas sekarang. Iya Arsenal ya kalau juara senang juga sih akhirnya Arteta bisa ngebuktiin itu gitu. Tapi berapa kali sih mereka dikejar sama City ya di belakangnya, dan City sudah mulai gila lagi dengan amunisi yang bisa dibilang baru lah ya. Mereka tanpa Rodri, tanpa De Bruyne, sosok-sosok influential mereka lah ya yang bisa menjadi pembeda di setiap pertandingan. Lo kirinya Ed Nuri, sekarang O'Reilly ya. Sekarang O'Reilly, ada Marmus, ada Cherki, maksudnya pemain-pemainnya lo gak bayangkan ada di City lah gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa dibuat oleh Guardiola menjadi tim yang super lagi nih. Dan Haaland juga monster, lo punya monster di depan. Di Inggris juga ya. Bukan MU ya, kan MU lagi bangkit juga nih sama Mourinho. Juara? Enggak lah kalau juara. Tapi 5 pertandingan terakhir menang ya? MU enggak kalah. Enggak kalah. 3 ya, menang, 2 seri. Betul, seri. Tapi itu luar biasa sih MU. MU something special lah dari akhirnya mereka bisa menemukan atau akhirnya bisa ngerti apa yang dimau Amorim gitu kan. Cuman untuk menjadi kontender juara sih belum ya. Skuadnya belum setebal itu. Kan lu butuh skuad yang tebal. Arsenal tuh memang skuad paling tebal. Paling tebal menurut gue ya. Dari sisi tim ini gak akan jomplang ketika ada pergantian pemain. Selama ini kan kita pikir nggak ada Odegaard, nggak ada Saka, selesai ini tim gitu kan. Ternyata enggak. Sekarang tuh penggantinya bisa membuat tim ini tetap stabil gitu. Tapi ini akan rame sampai akhir musim sih. Antara City Arsenal. Dan juga Arsenal. Oh, cuma 2 kuda pacu ya? Kayaknya iya sih.
Chelsea, Liverpool kayak ganggu-ganggu aja. Gitu. Tapi gue justru melihat peluang Arsenal lebih besar di Liga Champions. Ini pas nih, ini pertanyaan terakhir dari kita juga nih. Kalau Liga Champions siapa nih paling besar juaranya, peluang? Ya, seperti ada Madrid, tetap ada kans besar. Si Munchen sekarang jauh lagi oke juga. PSG, mungkin kalau bicara 4 semifinalis ya itu kali ya. Madrid, Munchen, PSG, Arsenal. Oh, nggak ada City ya? Barcelona? Ya. Kayaknya masih di bawah ya City ya, di bawah itu semua ya Mas. City juara Liga Premier. Arsenal juara Liga Champions. Wih, keren. Bagi-bagi lah ya. Nah, Liverpool juara ada perwakilan. Apa? Piala FA. FA doang Bang ini. Kan karena udah kalah ya? Ya udah selesai. Aduh seru banget ya perbincangan kita. Kayaknya udah sejam lebih kali ini, hampir 2 jam nih, Koro. 3 jam. Seru banget ya Mas Sabto ya. Ya terima kasih Mas Sabto atas waktunya di Sikat Tipis. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi bahas Timnas, Liga Inggris, Liga Champions, semuanya ya. Nanti kalau pelatih Timnas udah muncul kita menarik tuh. Kita ngobrol lagi yang panjang. Oke, terima kasih. Berikut podcast kita di Sikat Tipis bersama Mas Sabto Haryo, saya Raditya Ayu dan juga Kormananda dan Mas Sabto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.